warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hati Christina Story. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas peluang karir untuk jurusan dokter hewan atau pendidikan profesi dokter hewan. Bagi teman-teman yang penasaran, stay tune terus di YouTube channel aku. Perlu diketahui teman-teman bahwa dokter hewan ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, mulai dari pakan hewan, terus kemudian obat-obatan hewan, sampai di peternakan sebagai animal health atau kesehatan hewannya, kemudian di semua produk olahan asal hewan, itu bisa nugget, sosis, terus kemudian susu, itu juga memerlukan campur tangan dokter hewan. Terus kemudian juga ketika penyembelihan di RPH atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas, itu juga memerlukan peran serta dokter hewan. Peluang karir yang pertama untuk seorang lulusan dokter hewan adalah menjadi dokter hewan praktisi atau dokter hewan praktek. Nah, dokter hewan praktek sendiri itu juga ada berbagai macam. Yang pertama itu spesialis untuk pet animal. Pet animal contohnya anjing, kucing, pokoknya semua hewan kesayangan. Terus yang kedua itu juga untuk dokter hewan wild animal. Nah, ini biasanya dokter hewannya bekerja di suatu kebun binatang atau zoo atau di suatu lembaga konservasi, misalkan lembaga konservasi orangutan. Terus yang ketiga ini adalah dokter hewan praktek yang sebagai dokter hewan praktisi unggas. Dokter hewan praktisi unggas ini biasanya bekerja di suatu perusahaan atau berwirausaha sendiri. Nah, unggasnya seperti layer, broiler, DOC. Yang terakhir adalah dokter hewan sebagai praktisi hewan besar, misalnya sapi, kambing, domba di suatu peternakan ataupun berwirausaha sendiri atau sebagai dokter hewan inseminator. Untuk peluang yang kedua, ini bisa di kedinasan atau dokter hewan yang dinas di lembaga-lembaga kedinasan. Kedinasan ini juga banyak macamnya, seperti di dinas peternakan, mulai tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi. Terus kemudian di dinas perikanan itu juga membutuhkan campur tangan dokter hewan. Dinas kehutanan, terus Dirjen PKH, terus kemudian di balai-balai karantina. Jadi dokter hewan ini kalau di lembaga karantina adalah mencegah penyebaran suatu penyakit dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Jadi kayak sebagai polisinya lah, gimana caranya agar tidak ada penyebaran penyakit dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Karir yang ketiga tadi adalah menjadi quality management. Quality management itu baik dari mulai perusahaan pakan hewan, pakan ikan, pokoknya semua pakan untuk hewan, terus kemudian produk hasil jadi dari produk olahan dari hewan seperti susu, telur, terus kemudian daging, kayak gitu, itu membutuhkan peran serta dokter hewan. Di quality management ini dokter hewan bisa menjadi quality assurance maupun quality control. Quality assurance ini adalah beliau-beliaunya yang memplan agar semuanya quality ini berjalan bagus. Beliau ini bertanggung jawab juga pada sertifikasi kayak gitu. Sedangkan quality control ini beliau-beliau yang bekerja di lapangan atau menginspeksi, memastikan secara langsung produk-produk yang sebelum dikirim ke customer itu dalam keadaan. Yang keempat bisa menjadi laboratoris. Laboratoris ini baik di kedinasan atau di milik pemerintah ataupun milik pihak swasta, seperti mencek gimana kandungan yang dibutuhkan sesuai atau tidak sesuai spek yang diminta suatu perusahaan atau suatu dinas. Terus kemudian mengecek apakah ada cemaran kayak gitu, itu juga menjadi peluang kerja. Kemudian yang kelima bisa menjadi peneliti atau research and development. Ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan baik swasta ataupun juga di lembaga-lembaga kedinasan. Kalau misalkan kita di lembaga-lembaga kedinasan ataupun milik pemerintah, ini biasanya untuk meresearch gimana mencegah adanya penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Contohnya kemarin itu seperti beliau dosen saya itu membuat vaksin flu burung kayak gitu. Terus kalau di suatu perusahaan kayak misalkan mencegah adanya
produk-produk yang problem atau produk-produk yang fail atau yang gagal kayak gitu. Gimana caranya? Kemudian dokter hewan juga bisa sebagai dosen atau pengusaha. Kalau dosen atau pengusaha ini kan umum, semua jurusan bisa. Tapi itu menjadi satu peluang juga untuk seorang dokter hewan menjadi dosen ataupun menjadi seorang pengusaha. Menjadi dosen itu tidak hanya di dosen kedokteran hewan saja, tapi seorang dokter hewan juga bisa menjadi dosen di fakultas peternakan atau fakultas perikanan kayak gitu. Fakultas kedokteran umum pun juga bisa. Itu biasanya beliaunya ini mengajarkan tentang penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Kalau untuk sektor pengusaha sendiri atau sektor wirausaha sendiri itu banyak macamnya. Jadi misalkan di sektor unggas atau di sektor hewan besar atau di ikan atau di RPU, rumah potong unggas, rumah potong hewan, banyak banget teman-teman. Atau membuat pabrik pakan, pabrik obat, kayak gitu. Jadi banyak banget sektornya. Nah, dari sini semoga bisa menjadi gambaran adik-adik atau teman-teman semua yang ingin memilih jurusan kedokteran hewan. Jangan sampai minder menjadi dokter hewan atau kayak masih meraba-raba, dokter hewan nanti menjadi apa, pengobatin cicak. Enggak teman-teman, jadi peluang kerjanya dokter hewan itu sangat banyak banget. Jadi singkat cerita, kemarin aku mau jelasin sedikit, teman-teman aku dalam satu kelompok koas itu kan ada 10. Alhamdulillah banyak banget yang sebelum pelantikan itu sudah mendapatkan pekerjaan, dan alhamdulillah kita semua tuh sudah mendapatkan pekerjaan, kecuali memang teman-teman yang memilih untuk berwirausaha sendiri. Karena bayangkan teman-teman, di Indonesia ini cuma ada 10 perguruan tinggi yang mencetak dokter hewan. Sedangkan di Indonesia itu juga membutuhkan banyak banget dokter hewan, yaitu tadi mulai dari pakan, dari peternakannya, kemudian produk olahan asal hewan, kedinasan, penelitian, laboratorium, itu semua juga membutuhkan campur tangan dokter hewan. Dan kadang kita itu sebelum lulus, kalau di fakultasku, apalagi di kampusku di UNER itu, kita sebelum lulus itu biasanya banyak perusahaan yang datang ke tempat kita untuk memberi sponsor, terus kemudian juga melakukan rekrutmen di kampus kayak gitu, karena saking kita itu dibutuhkan kayak gitu. Terus kemudian juga dokter hewan juga bisa menjadi TS, technical sales, jadi menjualkan produk-produk asal hewan seperti pakan, terus kemudian obat, itu semuanya juga bisa. Jadi insya Allah menjadi dokter hewan adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman jika berangan-angan untuk menjadi seorang dokter hewan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.